Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kembali kita dalam program ini. Kita akan merenungkan hari ini dari Matius pasal 18, ayatnya yang ke-8 dan 9. Saudara, sebelum baca firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hidup tidak hanya dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan. Pagi ini, sebelum kami beraktivitas, kami rindu hidup kami diberkati dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk bisa mengerti dan memahami apa maksud-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius pasal 18 ayat 8 dan 9. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, mengerikan sekali saudara. Kalau kita menyesatkan, di dalamnya dibahasakan tangan, kaki, dan mata. Bukankah saudara-saudaraku ini organ tubuh yang sering banyak kita gunakan sehari-hari? Mata, tangan, dan kaki, saudara. Ya. Beberapa aktivitas hidup kita kemudian tergantung pada tangan, kaki, dan mata. Tapi dia katakan di sini, kalau itu menyesatkan kamu, penggalah, buanglah, cungkilah. Ya, saudara. Betapa mengerikan saudara-saudaraku kalau kemudian kita hidup lalu kemudian kita sudah tidak punya mata satu, tangannya sudah tidak ada, kakinya sudah tidak ada. Bisa dibayangkan hidup kita seperti apa kalau kemudian kita mempraktekkan apa yang dibahasakan firman saat ini. Nah, apakah kita memahami bagian Alkitab ini secara demikian bahwa ya kalau begitu silakan potong tangan saya kalau saya mencuri. Silakan cungkil mata saya jika mata saya melihat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Atau kaki saya keliru dalam berjalan. Nah, apakah demikian saudara-saudaraku kita memahami teks Alkitab ini? Kita bisa bayangkan betapa banyak orang yang kemudian sudah tidak punya kaki, sudah tidak punya tangan, dan sudah tidak punya mata. Tapi tentu bagian Alkitab ini kita pahami betapa penyesatan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Karena konsekuensinya akan berbicara soal kehidupan selanjutnya. Jika ada yang menyesatkan, celakalah orang tersebut. Dan ini kita lihat bahwa bagaimana Tuhan menaruh perhatian dan Tuhan tidak suka kepada mereka yang melakukan penyesatan. Harus dibuang atau harus ditinggalkan. Secara radikal dibahasakan seperti itu. Seperti potong dan cungkilah itu. Artinya sesuatu yang menyesatkan itu harus dipisahkan. Agar tidak menyesatkan yang lain. Ya, karena ada kerugian dibahasakan tadi. Bahwa lebih baik ya. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan yang timpang daripada dengan utuh tapi dicampakkan ke dalam api yang kekal. Artinya ada risiko jika kemudian penyesatan itu dibiarkan. Bahwa pada akhirnya penyesatan itu harus dipisahkan, harus ditanggalkan, ya. Harus dicungkil, akhirnya dia dipisahkan dari komunitas yang kemudian bisa membuat komunitas itu tersesat. Jadi di sini kita melihat bagaimana resiko yang akan dihadapi, dialami oleh mereka yang menyesatkan. Buanglah itu. Kita bersihkan itu supaya tidak menyesatkan yang lain. Tidak berdampak pada yang lain yang belum tersesat. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tentu kita diingatkan dari bagian Alkitab ini. Janganlah kita jadi bagian orang yang menyesatkan itu. Ya. Jangan kita tersesat. Oleh karena itu supaya kita tidak tersesat, maka kita harus tahu jalannya. Orang tersesat ya karena dia tidak tahu jalan itu, sehingga dia akhirnya tersesat dalam perjalanan itu. Kalau dia sudah tahu jalan itu, maka dia tidak mudah disesatkan. Sehingga kita diingatkan supaya tidak disesatkan. Belajarlah kemudian tahu jalan yang benar itu. Kehidupan yang kekal itu
hanya di dalam Yesus. Ketika kita mengenal Yesus, maka kita tidak akan mudah disesatkan. Jadilah hidup yang kemudian tidak menyesatkan orang lain. Jadilah orang yang ketika melihat orang tersesat, engkaulah orang yang menuntun orang yang tersesat itu untuk kembali ke jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Tolonglah kami Tuhan agar tidak mudah disesatkan. Ajari kami memiliki fondasi iman yang kuat, pengenalan yang benar akan Engkau, sehingga hidup kami tidak tersesat. Tapi sebaliknya pakai hidup kami menuntun orang lain berjalan pada kebenaran itu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.